Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PTDI TV, kembali lagi kepada kita di dalam program podcast kali ini bersama saudara kita, yakni Muhammad Sadam Saidi, yang dimana kita akan berbincang-bincang mengenai lingkungan pondok pesantren. Ya. Oke. Saudara Sadam mungkin sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan di pondok? Alhamdulillah baik walafiat. Di pondok juga baik-baik kok. Alhamdulillah. Kegiatan untuk kegiatan pondok mungkin bisa di rundown dari bangun sampai tidur. Oke, jadi di pondok pesantren yang saya tempati yaitu berada di Pondok Pesantren Nurul Jalal yang di Jalan Warakas 5 Gang 2 itu rondon untuk sehari-harinya itu anak santri itu dibangunin jam 3 Mas. Jam 3 kita bangunin, itu mereka sholat tahajud, habis sholat tahajud mereka zikiran, setelah itu mereka sholat subuh. Setelah sholat subuh baru mereka ada namanya ngaji bandongan. Ngaji bandongan. Nah, ngaji jadi bandongan apa tuh? Itu kayak bahasanya kita tuh ngiping loh. Ngiping. Ngaji kuping. Oh, ngaji kuping. Jadi Ngaji kayak apa, orang-orang ngaji terus ngedengerin juga. Ngedengerin gitu Mas. Jadi ya sama aja kita juga maknai, tapi ada ngipingnya itu tuh Mas. Nah, setelah kita ngiping itu pas sudah jam 6 itu udah selesai ngaji bandongan. Nah, anak santri itu udah mulai piket, bersih-bersih pondok. Setelah bersih-bersih pondok mereka ada yang sebagiannya mandi. Setelah mandi baru siap-siap untuk pergi ke sekolah. Nah, sampai selanjutnya setelah sekolah habis sholat zuhur udah tidur istirahat, habis istirahat bangun asar, habis bangun sholat asar, setelah itu ngaji juga, itu ngaji Quran Mas. Ngaji Quran. Habis setelah ngaji Quran mereka siap-siap piket lagi. Setelah itu habis piket siap persiapan sholat maghrib dengan diiringin dengan sholawatan. Iya seperti itu Mas. Habis sholawatan baru persiapan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ada ngaji lagi setelah maghrib. Ada ngaji lagi. Tapi ini ngajinya ini per kelas Mas. Oh, ngaji jadi per kelas. Iya. Bisa gitu ya. Jadi ada kelas ulia sama usto. Kelasnya. Jadi ada pertama yang rendah, terus yang paling tingkat tinggi. Seperti itu. Jadi kayak di ula itu biasanya diajarkan untuk sorof dan nahu. Itu buat persiapan dia bisa membaca kitab. Setelah itu di usto diajarin kitab-kitab kuning lah. Nah, pas sudah di ini paling kitab-kitab yang tinggi seperti tafsir Jalalain dan yang lain-lain Mas. Pas sudah setelah itu masuk ke program Quran. Nah, jadi target kita itu di pondok itu harus menghafalkan juz 30 dan surah-surah pilihan. Surah pilihan. Nah, seperti kayak surah Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, Al-Mulk, ama kalau kita satu lagi Mas, ada namanya Al-Ma'arij. Al-Ma'arij ya, itu Mas. Nah, setelah itu udah selesai baru mereka bisa belajar mandiri. Setelah itu istirahat kembali sampai jam 11 malam Mas. Jadi jarak antara habis Isya, Ba'da Isya setelah Ba'da Isya kan belajar mandiri. Iya. Jadi belajar mandiri ini nggak ada ketentuan waktunya gitu ya. Iya, nggak ada ketentuan. Ketika mereka pengen belajar, going di extramailist, mereka spend waktu mereka sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mungkin bermanfaat. Gitu. Ya, jadi seperti ini Mas. Jadi anak santri itu kalau belajar mandiri, mereka itu justru yang nyari-nyari para kakak kelasnya. Jadi kakak kelasnya mereka belajar kitab. Ya, jadi kalau umpamanya ada yang ngobrol, kita nggak ngelarang. Kita butuh kesadaran dari santri tersebut. Ya, kalian mau pengen berhasil di pondok ini, ya itu dari diri kalian, bukan dari di mana kalian mondok, bukan kalian mondok di pondok yang gede atau itu enggak. Itu tergantung dari diri kalian. Itu justru mempelajari dia bagaimana dia bisa berhasil dengan diri dia sendiri. Seperti itu Mas. Apa program unggulan yang diambil Pondok Pesantren Mas Sadam? Nah, jadi gini Mas. Dulu pas waktu saya masih nyantri di Nurul Jalal itu ada 2 program. Ada kitab sama tahfiz. Kitab dan tahfiz. Alhamdulillah untuk udah dari tahun kemarin tuh Mas. Itu kita udah buka cabang baru di Kelapa Gading. Alhamdulillah. Itu khusus buat tahfiznya. Ya. Jadi di Nurul Jalal yang di Warakas ini fokus ke kitabnya. Jadi untuk yang tahfiz itu dialihkan ke Kelapa Gading. Nah, tapi yang di Nurul Jalal dan di Kelapa Gading itu sama-sama. Di Nurul Jalal ada tahfiznya juga, tapi hanya menargetkan surah-surah pilihan nama juz 30. Dan di tahfiznya pun itu juga ada kitabnya. Hanya sekedar biar bisa menafsirkan ayat-ayat yang dihafalkan. Jadi lebih intens ya antara kitab dan antara tahfiz. Ketika udah pembukaan cabang khusus, mereka lebih dominan pada target-target tertentu gitu. Iya, jadi benar, Mas. Ada walaupun tadi kan terpecah menjadi dua begitu, yang lebih fokus
sehingga ketika program itu lebih fokus maka target yang ingin dicapai lebih mudah gitu ya. Iya benar, walaupun nggak meninggalkan program-program yang sebelumnya. Benar mas, benar mas. Okay. Kira-kira apa sih kendala yang dihadapi ketika menghadapi seorang santri yang mungkin sifatnya malas ataupun mungkin agak sedikit di sini disebutnya agak sedikit susah dikasih tahu, itu gimana kira-kira dari cara Mas Adam untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Oke mas, jadi kita pengurus pasti banyak menemui santri-santri tersebut. Banyak. Nah, makanya itu kita selalu ngadu kepada kiai. Saya ingat cuma kata-kata kiai satu doang yang saya ingat. Ngurus santri itu ada dua. Pertama dengan zohir, kedua dengan batin. Oke, zohir batin. Jadi contoh kita ngurus anak orang itu kita dengan zohir, dengan perilaku. Ayo bersihkan, ayo kita sholat. Kasih contoh juga berarti. Kasih contoh juga yang terbaik. Nah dengan batinnya itu, walaupun ini anak bandel kita doakan. Didoakan. Jadi kita ada dengan tenaga kita dan kita juga minta pertolongan sama Allah biar ada perubahan dari anak tersebut. Seperti itu mas. Ya maka dari itu mungkin beberapa santri pasti, apalagi ketika seorang santri itu mendapat teladan dari seorang kakak kelas atau guru, itu mungkin mereka lebih intens untuk melakukan perubahan yang signifikan gitu mas. Mungkin ya maka dari itu mungkin banyak sekali kendala. Saya juga alumni mas. Masya Allah, ternyata alumni juga mas. Pokoknya alumni. Jadi buat santri-santri begitu mungkin setiap pengurus itu ada beberapa cara untuk menangani santri-santri yang masail gitu, yang bermasalah ya. Maka dari situ mungkin dari cara Mas Adam bagus mungkin tadi zohir dan batin. Tapi mungkin ada beberapa santri yang ketika udah diusahakan begitu ada nih yang masih kekeh gitu. Iya masih kekeh. Maksudnya susah banget dikasih. Mohon mas, justru halangan kita itu cuma di satu mas. Di apa tuh? Wali santri. Wali santri itu, ya. Mas. Jadi wali santri, jadi anak tersebut ini dia mempunyai masalah di pondok, tiba-tiba dia kabur dari pondok, dia menceritakan ke orang tua tanpa si wali santri itu pengen informasi dari pondok, tanpa mengetahui informasi dari pondok. Jadi dia malah menyalahkan pengurus. Itu menurut saya di situ mas, yang sangat yang saya pikirkan di situ. Jadi kebanyakan wali santri berpihaknya ke anak tersebut. Nah, padahal kan sedangkan dia tidak tahu terjadi apa kejadian jelasnya di pondok tuh kejadiannya seperti apa ya. Seperti itu mas. Kendalanya itu cuma di wali santri doang. Makanya mungkin ini waktu yang tepat kayaknya saya untuk informasi. Biar wali santrinya bisa pada nonton kayak mas. Jadi untuk para wali santri saya mohon sekiranya kalau anak tersebut ada di pondok, jadi jangan sepenuhnya didengarkan oleh anak itu tersebut. Jadi ibarat kalian hanya dengar saja, tapi carilah informasi ke pondok dulu. Kejadian sebenarnya di pondok itu seperti apa. Jangan sampai langsung berpikiran kalau di pondok itu pengurus-pengurusnya salah semuanya. Enggak semuanya kita salah. Pasti kita juga ada perilaku yang salah, tapi kan kita juga ada bukti-bukti yang terjadi dari anak tersebut tuh ada buktinya gitu, seperti itu mas. Iya benar sih emang. Kadang terjadi misunderstanding antara si pengurus dan wali santri. Makanya dari itu mungkin harusnya orang tua yang bijaksana, orang tua yang bijak, mereka ketika mendapati suatu masalah mereka bertabayun dulu mencari masalah dari permasalahan tersebut ya. Mas Adam, mungkin ada beberapa santri yang sulit dibangunkan untuk sholat subuh atau tahajud, itu bagaimana caranya? Ada kayak yang disiram-siram seperti kayak di TikTok gitu ya. Iya itu ada tuh ramai. Begini mas, alhamdulillah saya juga di pondok itu Kismul Aman. Oh Kismul Aman ya. Kismul Aman beliau. Jadi pas banget. Jadi di pondok itu mas, kalau ada anak santri yang, jadi kita pas nyiram itu sebenarnya sih nggak langsung disiram. Awalnya kita bangunkan dulu ya. Bangunkan dulu, dari kita bangun. Ini anak masih tidur nih. Ya udah kita tarik lah ibarat. Ini anak masih tidur, kan banyak kan setan-setan masih awal masuk ya kan. Itu luar biasa setan subuh lebih kuat mas. Iya benar mas. Baru masuk, baru pas yang ketiga kalinya baru seember mas, siram aja. Seember itu langsung push gitu ya. Sampai ada mas, saya juga rasa bersalah kayaknya mas. Jadi anak santri lagi tidur, saya siram seember langsung bangun. Batuk mas. Itu saya rasa bersalah mungkin karena ya kita pengurus, namanya kan di pondok kan 3 lantai mas. Jadi turun naik kan capek kan. Jadi saya rasa bersalah juga di situ sih mas.
mungkin orang banyak sekali benci sama yang namanya kedisiplinan. Justru kedisiplinan adalah ketika engkau melakukan sesuatu yang engkau benci, akan tetapi engkau tetap mencintainya. Iya benar. Gitu. Maka mungkin salah satu cara terbaik, kayak tadi mungkin ada beberapa tahap untuk membangunkan seorang santri gitu ya. Yang pertama dibangunkan, yang kedua ditarik, bahkan ketika waktunya tiba dan belum bangun pun langsung disiram gitu. Itu artinya udah bagian dari kedisiplinan. Iya, Setiap lembaga instansi pendidikan itu memiliki peraturan gitu kan. Santri ketika dia lagi boring atau kegiatan kosong, kira-kira diisi dengan apa aja, Mas? Nah, memang banyak kejadian-kejadian seperti itu, Mas. Jadi kayak contoh ada ustadznya yang nggak datang, atau ustadznya ada kesibukan lain. Jadi ya terpaksa kita sebagai pengurus yang harus terjun. Langsung terjun itu ya? Langsung terjun. Kita sebagai pengurus harus terjun. Jadi contoh dalam bidang ini ustadznya ngajarnya kitab Al-Aqidiniyah contoh, ya kan, Al-Aqidiniyah. Sedangkan saya dalam kitab tersebut saya kurang dalam kitab tersebut ya. Jadi ya saya sih bisa mungkin saya hanya memberikan sebuah mata pelajaran di Al-Aqidiniyah dengan cerita-cerita saja. Udah cerita-cerita saja. Itulah, Mas. Kadang kita ya udah kita ngaji 3 surah aja dah atau gimana seperti itu. Itu satu kegiatan yang bagus menurut saya, karena kenapa, ketika ada kekosongan jangan sampai ketika orang tua kan menitipkan anaknya di pondok, mereka tahunya anak itu belajar, sehingga ketika terjadinya program di pondok kan kita nggak tahu ada halangan, ada uzurkah ustadznya. Maka dari inisiatif Bang Sadam tadi, ketika seorang gurunya itu nggak ada, ambil inisiatif untuk mengisi kekosongan waktu, itu mungkin cukup bagus banget gitu ya. Mungkin cukup sekian sahabat PTDI, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dari kami. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.